Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum memulai pelajaran kita niat bersama-sama mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalata jahli an-namsi wan sa'iri juhali wa ihya'ad dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil aqli wa nikmatil syahatil badani fadhalillahi ta'ala ila hadratin nabil mustafa syedina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitikal mana khususan khasatan ilham semata kitab tasnuh khalaq saya Hafid Hasan al-Mas'udi wa jimin tanamiti wa masyikhina wa mu'alifil kutub allati ta'alamna wa alamnaha sa'lillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Mari kita teruskan bacaan kita hari ini, yaitu kitab Tafsirul Khalaq ya. Kitab Tafsirul Khalaq yang insyaallah hari ini itu halaman 12 ya. Halaman 12 bab al-ikha'u. Bab al-ikha'u. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafana bi almi bidarini amin. Al-ikha'u itu di dalam kitab sampean insyaallah kata-katanya al-ikha'u ya. Ambiahnya di fathah. Itu insyaallah yang benar di kasrah ya. Al-ikha'u. Al-ikha'u. Al-ikha'u utaikiku mertelake seduluran. Al-ikha'u utaikiku mertelake seduluran. Wa utai al-ikha. Wa utai al-ikha. Iku rabitotun persambungan. Iku rabitotun persambungan. Bena sakhsaini ing dalem antarane awa-awaan loro. Bena sakhsaini ing dalem antarane awa-awan loro. Tahakkoko kang dadi nyata. Tahakkoko kang dadi nyata bainahuma ing dalem antarane sakhsaini. Bainahuma ing dalem antarane sakhsaini apa al-mawaddatu sifat demen utawa asih. Apa al-mawaddatu sifat demen utawa asih. Jadi untuk hari ini pelajaran kita yaitu menerangkan tentang al-ikha atau persaudaraan. Jadi sebagai makhluk sosial, manusia itu pasti membutuhkan teman. Nah, seorang teman yang baik itu terkadang bisa melebihi kebaikannya saudara sendiri. Hal ini dimungkinkan
yaitu sebab hubungan antara teman itu cenderung setara, di mana berlaku prinsip menghargai antar satu dengan yang lainnya. Nah, berhubung seperti itu, kita itu butuh untuk menjalin tali persaudaraan. Nah, perlu sampean ketahui sebelum membahas lebih jauh, bahasanya persaudaraan atau al-ikho itu maksudnya apa? Pengertiannya apa? Perlu sampean ketahui bahasanya al-ikho itu huwa robitotun bena saksaini tahakoko benuma al-mawaddah datu. Al-ikho atau persaudaraan itu adalah hubungan antara dua orang yang direalisasikan oleh kasih sayang di antara keduanya. Jadi ikho itu adalah persambungan persaudaraan antara dua orang yang mana dengan ikatan tali persaudaraan tersebut akan memunculkan sifat mawadah atau saling sayang menyayangi, saling cinta mencintai. Maka di dalam persaudaraan ini dituntut dari keduanya itu dituntut apa? Fayat labu mongko den supre. Fayat labu mongko den supre mingkulin saking saben-saben wong suci. Mingkulin saking saben-saben wong suci minhuma saking saksa ini minhuma saking saksa ini lil akhari mari wong kang meneh lil akhari mari wong kang meneh apa al-muwasatu gawe bagus gawe bagus bil mali kelawan bondo wal i'ana tu wal i'anatu lan nulungi bin nafsi kelawan awa-awaan jadi bagi kedua orang yang mengikat tali persaudaraan itu kedua-duanya dituntut untuk bersikap lapang dengan hartanya. Maksudnya jangan sampai jangan sampai merasa berat untuk mentasarufkan hartanya di dalam menjalin tali persaudaraan itu. Kalau toh mungkin ada dari salah satu orang tersebut yang membutuhkan pertolongan berupa harta, maka salah satunya pun juga harus bersikap lapang dengan hartanya, maksudnya membantu dengan harta yang ia miliki semampunya. Begitu juga sebaliknya, jika yang satunya membutuhkan bantuan berupa harta, yang satunya lagi juga harus siap membantu dengan harta yang ia miliki semampunya. Dan juga harus siap menolong dengan dirinya. Jika salah satu dari
orang yang mengikat tali persaudaraan ini membutuhkan bantuan berupa tenaga ataupun pikiran, maka salah satunya pun juga harus siap membantunya dengan tenaganya ataupun pikirannya. Terus apalagi wal afu lan ngapura, wal afu lan ngapura anizalati sangking pira-pira keluputan, anizalati sangking pira-pira keluputan. Jadi anjurannya lagi, anjuran syariat bagi orang yang menjalin tali persaudaraan itu harus siap mengampuni dari orang-orang yang ia ikat tali persaudaraan. Jika terjadi sesuatu hal yang tidak menyenangkan hatinya, yang menyakitkan hatinya dari saudaranya ini. Ya, namanya manusia berkumpul, pasti suatu saat akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin ada salah satu dari dua orang yang mengikat tali persaudaraan ini berkata sesuatu yang perkataan tersebut itu mungkin menyinggung hati ataupun menyakitkan hati. Maka bagi yang lainnya ini harus siap mengampuni kesalahan tersebut. Jangan sampai timbul rasa balas dendam. Nah, akhirnya akan menjadikan ikatan tali persaudaraan ini lepas. Wal ikhlasu lan ikhlas, wal ikhlasu lan ikhlas. Jadi anjuran syariat selanjutnya bagi kedua orang yang mengikat tali persaudaraan, yaitu menjalankan itu semua harus dengan ikhlas tanpa pamrih. Maksudnya apa? Maksudnya di dalam berbuat baik dengan hartanya demi tali persaudaraan, menolong dengan tenaganya, pikirannya demi ikatan tali persaudaraan, mengampuni salah satu dari orang yang diikat tali persaudaraannya ketika dia melakukan kesalahan kepada kita. Ini semua harus kita niatkan ikhlas karena Allah. Jadi kita niatkan semata-mata hanya karena Allah, tidak karena pamrih. Kenapa? Kalau karena pamrih kita berbuat seperti itu, maka jika nanti teman kita atau saudara kita ini tidak bisa membalas perbuatan baik kita, maka kita akan kecewa, akan menyesal, akan sakit hati. Nah, akhirnya yaitu menjadikan ikatan tali persaudaraan putus. Hanya supaya kita itu bisa terjalin dengan kuat ikatan tali persaudaraan, semua perbuatan yang kita lakukan demi baiknya ikatan tali persaudaraan itu harus kita niatkan karena Allah. Supaya apa? Supaya kita itu nanti menjadi saudara tidak hanya di dunia saja, tetapi menjadi saudara di dunia dan juga di akhirat. Wal wafa'u lan nuhoni janji, wal wafa'u lan nuhoni janji. Begitu juga jika di antara salah satunya itu berjanji kepada yang lain,
maka harus berusaha janji tersebut ditepati. Jangan sampai mengingkari. Nah, akhirnya kalau mengingkari ini akan menjadikan retaknya ikatan tali persaudaraan. Wa takhfifu lan ngentengake alaihi ing atase akhir watarku takallufi lan tinggal merdi-merdi kangelan lahu maring akhir. Jadi ketika kita menjalin tali persaudaraan dengan orang lain, ini usahakan kita niatnya untuk meringankan beban mereka, untuk meringankan beban orang yang kita ajak mengikat tali persaudaraan tersebut. Dan jangan sampai yaitu kita memperberat mereka. Makanya kita disuruh untuk meninggalkan memperberat orang-orang yang kita ikat tali persaudaraan. Wasukutulan meneng amma sangking barang yukzi kang larakake apa ma ing akhir. Yukzi kang larakake apa ma ing akhir. Fatakallumu lan guneman bima kelan perkara yardahu kang ridho ing ma apa syar'u syariat wa yakbalu lan nrimo ing ma apa adinu agamu payak muruhu mongko perintah sapa kulun ing akhir bil ma'rufi kelawan penggawe kang den weruhi kebagusane munggo syariat bil ma'rufi kelawan penggawe kang den weruhi kebagusane munggo syariat wa yanhahu lan nyegah sapa kulun ing akhir anil mungkari saking penggawe mungkar. Dan kedua orang yang mengikat tali persaudaraan ini juga dianjurkan oleh syariat untuk diam dari perkara-perkara yang menyakitkan saudaranya. Jadi tidak boleh mengatakan sesuatu perkataan yang menimbulkan sakit hatinya teman atau saudara kita. Dan dituntut juga untuk berbicara dengan sesuatu yang diridhoi oleh syariat dan diterima oleh syariat. Nah, apa perkataan yang diridhoi syariat dan diterima oleh agama? Itu perkataan-perkataan yang ada unsurnya amar ma'ruf ataupun nahi mungkar. Jadi perkataan yang diridhoi oleh syariat, perkataan yang diterima oleh agama, yaitu perkataan-perkataan yang mengandung amar ma'ruf nahi mungkar, memerintah kepada sesuatu yang jelas bagus menurut syariat dan mencegah sesuatu yang dilarang oleh syariat. Maka jika
ada saudara kita yang melakukan kemaksiatan, kita dituntut oleh syariat untuk merubah kemungkaran tersebut semampu kita. Pertama yaitu kita harus ingkar bahwasanya apa yang ia lakukan adalah larangan syariat. Kalau sudah ingkar otomatis kita tidak akan ikut-ikutan. Setelah itu kalau kita memang mungkin punya jabatan, kita rubah kemungkarannya dengan jabatan kita. Kalau tidak mampu dengan jabatan, mungkin dengan nasihat. Begitu juga ketika mungkin dari saudara kita ini ada yang belum melakukan sesuatu kebaikan yang dianjurkan syariat, yang diperintahkan syariat, mungkin sholat atau yang lain, maka kita pun juga harus mengajak mereka, menasihati mereka untuk melakukan hal tersebut. Nah, tentunya di dalam amar ma'ruf nahi mungkar ini pun tidak boleh gegabah, harus dilakukan dengan santun dan juga harus tahu sikonnya, situasi dan kondisi harus tahu. Jangan sampai malah menjadikan orang yang kita nasihati, yang kita ingatkan tidak menerima, tapi justru malah marah dengan kita. Karena apa? Karena kesalahan ketika kita amal ma'ruf nahi mungkar. Nah, selain itu wayat ulan ndongaake sapa kulun ing akhir. Wayat ulan ndongaake sapa kulun ing akhir bi husnul hali kelawan baguse tingkah. Bi husnul hali kelawan baguse tingkah wa dawamul istiqomati lan langgenge netepi ajeg. Wa dawamul istiqomati lan langgenge netepi ajeg. Dan kedua orang yang menjalin tali ikatan persaudaraan ini juga dituntut selain dituntut melakukan hal-hal yang baik yang telah disebutkan di atas, juga dituntut untuk selalu mendoakan orang tersebut dengan yaitu memintakan kepada Allah semoga Allah memperbaiki keadaannya, memperbaiki tingkahnya, dan juga Allah menetapkan dia dalam melaksanakan ajaran-ajaran agama, istiqomah di dalam beribadah. Nah, bahkan Imam Ghazali itu di dalam kitab Adabuddin juga menerangkan tentang adab-adab persaudaraan. Apa menurut keterangan Imam Ghazali di antara adab-adab orang yang menjalin ikatan tali persaudaraan yaitu harus menunjukkan rasa gembira ketika bertemu dan mendahului beruluk salam. Selain itu juga harus bersikap ramah dan lapang dada ketika duduk bersama saudaranya tersebut. Selain itu juga dituntut untuk turut melepas saat teman berdiri dan juga memperhatikan saat teman berbicara dan tidak berdebat ketika sedang berbicara. Dan selain itu menceritakan hal-hal yang baik, tidak memotong pembicaraan dan memanggil dengan nama yang disenangi. Nah, dari keterangan Imam Ghazali tersebut itu dapat disimpulkan itu ada 7 adab persaudaraan yang diuraikan oleh beliau. Apa? Pertama yaitu menunjukkan rasa gembira ketika bertemu. Nah, ini itu menjadi salah satu tanda pertemanan yang baik. Orang-orang yang bermusuhan itu cenderung
saling membenci ketika bertemu. Nah, sehingga lebih sering menghindar dari pertemuan. Nah, teman yang baik tidak hanya menunjukkan rasa gembira, tetapi juga saling menjaga perasaan masing-masing ketika bertemu. Dengan cara apa? Dengan menghindari sikap atau kata-kata yang tidak mengenakkan. Kedua, dari keterangan Imam Ghazali, adanya orang yang menjalin ikatan persaudaraan yaitu harus mendahului mengucapkan salam. Jadi seorang teman tidak sungkan-sungkan untuk mendahului beruluk salam. Meskipun mungkin yaitu lebih tinggi kedudukannya secara sosial. Nah, seorang teman cenderung menempatkan diri setara dengan tidak memandang yang lain lebih rendah dari dirinya. Nah, tentu saja secara moral pihak yang mendahului mengucapkan salam adalah lebih baik sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad. Ketiga, dari kesimpulan dari keterangan Imam Ghazali, kesimpulannya yaitu ramah. Kedua orang yang menjalin tali persaudaraan itu harus ramah dan lapang dada ketika duduk bersama. Nah, hubungan pertemanan memang sangat menyenangkan, terutama karena tidak ada jarak di antara mereka, ya toh. Hal ini seperti memungkinkan terjalinnya keakraban satu sama lain dan keramahan yang tulus jika terjadi hal yang khilaf. Seorang teman itu akan cenderung mudah memaafkan karena apa? Karena umumnya tidak menginginkan pertemanannya itu menjadi renggang. Keempat, yaitu dituntut untuk ikut melepas saat teman berdiri. Nah, sikap ini menunjukkan penghargaan atau penghormatan terhadap teman. Dalam konteks pertemanan, seorang itu tidak lazim diperlakukan seperti bawahan, sebagaimana dalam sebuah struktur tertentu. Misalnya pabrik. Artinya hubungan pertemanan tidak bisa disamakan dengan hubungan kerja antara atasan dan bawahan. Nah, seorang teman itu memperlakukan temannya sebagaimana ia ingin diperlakukan sama dengan teman tersebut. Dan inilah hakikat pertemanan, yakni kesetaraan. Yang kelima, yaitu memperhatikan saat teman berbicara dan tidak mendebat di saat sedang berbicara. Nah, sikap ini juga menunjukkan penghargaan atau penghormatan terhadap teman sebagai wujud dari kesetaraan. Nah, dalam pertemanan, kedua belah pihak tidak ingin saling menyakiti. Hal-hal yang bisa merusak pertemanan itu akan dihindari sebanyak mungkin. Nah, teman yang baik bisa melebihi kebaikan saudara sendiri. Hal ini sering terjadi di dalam masyarakat. Keenam, dari keterangan Imam Ghazali tersebut, di dalam mengikat tali persaudaraan dituntut menceritakan hal yang baik, sebagaimana diuraikan dalam poin kelima, bahwa dalam pertemanan kedua belah pihak tidak ingin saling menyakiti. Salah satunya yaitu caranya adalah menceritakan hal-hal yang baik dan bukan menceritakan hal-hal yang bisa menimbulkan rasa malu, tersakiti, ataupun menyinggung perasaannya. Nah, jika hal seperti ini bisa dijaga dengan baik, tentu hubungan pertemanan akan langgeng dan bahkan bisa berlanjut hingga ke anak cucunya. Ketujuh,
Dari keterangan Imam Ghazali, seorang yang menjalin tali persaudaraan itu dituntut tidak memotong pembicaraannya dan memanggil dengan nama yang disenangi. Nah, memotong pembicaraan seorang teman tanpa alasan yang kuat bisa berarti tidak menghormatinya. Nah, hal seperti ini sebaiknya dihindari untuk menjaga hubungan baik antar teman. Demikian pula memanggil teman itu sebaiknya dengan panggilan yang ia senangi. Seseorang mungkin bisa dipanggil sesuai dengan pekerjaannya. Nah, tetapi apabila panggilan seperti ini sebetulnya tidak dia senangi, maka sebaiknya dihindari. Inilah adab-adab orang yang mengikat tali persaudaraan menurut Imam Ghazali. Untuk hari ini kita cukupkan sekian saja pertemuannya. Mari kita doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.